Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya, Pendeta Romauli Siahaan, di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan teruslah berpengharapan di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengar. Biarlah pertolongan Roh Kudus memampukan kita mengerti setiap firman yang kita dengar. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan kasih-Mu di dalam hidup kami. Sampai hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang menolong dan memberkati kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti setiap firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar bekerja dengan leluasa, memelihara, mengajar kami, dan memberi hikmat untuk mengerti setiap rancangan-Mu di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 23 Mei 2023, tertulis di dalam kitab Mazmur 59 ayat 17. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Alai anggo au sai edehonok kudo hagugoonmu, jala oloponok kudo manugot nai asini roham. Aihodo partano batu aku, jala hapurusaku di ari hagugutakku. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari pujian, nyanyian syukur Daud atas pertolongan Tuhan terhadap dirinya, di mana Daud luput dari pengejaran Saul, di mana Daud luput dari ancaman pembunuhan oleh Saul. Saul raja yang digantikan oleh Daud. Saul sangat membenci Daud, sehingga dia merencanakan untuk membunuh Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa licik dan kejamnya Saul merencanakan kejahatan itu. Tetapi mari kita melihat dari kisah Daud, seperti apapun cara Saul untuk mengejar, mendapatkan dia dan ingin membunuhnya, Tuhan meluputkan. Tuhan melepaskan Daud dari musuh-musuhnya. Tuhan membentengi dia dengan kekuatannya. Tuhanlah yang memilih Daud. Tuhanlah yang memperhitungkan dia untuk dapat menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Tentu Tuhan tidak sembarangan dengan keputusannya. Ketika Tuhan sudah melakukan sesuatu, ketika Tuhan sudah memutuskan, maka Dia akan menuntaskan semuanya dengan baik. Begitulah Tuhan memilih Daud dan Tuhan menyertai dia di dalam perjalanan kehidupannya. Dan di dalam penyertaan Tuhan itulah Daud melihat bagaimana Tuhan terus memegang, terus menolong dia. Sampai Daud merasakan kalau Allah itu adalah kota benteng, benteng pertahanan. Sehingga tidak ada kekuatan musuh yang dapat menembus benteng itu dan menyakiti Daud, bahkan membunuh dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
ketika kita sedang tertekan, sedang terdesak, bahkan di dalam keterpurukan, kemanakah kita mencari pertolongan? Apakah kita mencari pertolongan dari orang-orang yang kuat? Mencari pertolongan dari mereka yang hebat? Atau seperti Daud, kita mencari pertolongan Tuhan? Tentu di dalam renungan kita pada hari ini kita diingatkan untuk tidak pernah mengandalkan dunia, untuk tidak pernah mencari-cari pertolongan dari dunia ini. Tetapi sebaliknya, kita harus percaya dan terus mencari dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan kita adalah Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kita andalkan untuk menyelesaikan semua perkara kehidupan kita. Tidak ada satupun yang bisa kita andalkan untuk membuat kita menjadi pemenang. Hanya Allah lah satu-satunya kubu pertahanan dan benteng keselamatan kita. Karena itu saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan sebagai kubu pertahanan dan benteng keselamatan? Datanglah dan berserulah kepada Tuhan. Di dalam berbagai kesesakan kehidupan kita, kita akan melihat pertolongannya. Di dalam segala penderitaan kita, kita melihat kekuatannya akan memberikan kepulihan bagi kita. Percayalah saudara, kemarin sudah saya katakan, jika banyak tangan orang menarik kita untuk jatuh, menarik kita untuk tidak bisa maju, satu tangan Tuhan cukup untuk mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Satu tangan Tuhan cukup untuk menolong kita menyelesaikan semua persoalan kehidupan ini. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa. Percayalah kepada Dia, karena hanya doalah satu-satunya cara yang paling ampuh untuk kita mampu menghadapi tantangan. Karena di dalam doa kita akan diberi hikmat untuk boleh menyelesaikan berbagai persoalan. Di dalam doa kita mendapatkan kekuatan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Kita boleh bergumul, kita boleh diizinkan menghadapi persoalan, tetapi jangan jadikan persoalan itu membuat kita jatuh, membuat kita kalah. Tetapi persoalan dan pergumulan itu kiranya membuat kita semakin dekat dan mencintai Tuhan. Sehingga sebagaimana pemazmur, yaitu Daud, di dalam keterpurukannya, di dalam penderitaannya, sanggup mengangkat pujian, nyanyian syukur kepada Tuhan. Dan nyanyian syukur kepada Tuhan itulah kekuatannya. Itulah yang menghibur hatinya. Kiranya kita dimampukan untuk melewati banyak kesulitan, dan yang pasti serahkanlah semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami tahu begitu banyak persoalan dalam hidup kami. Kami tahu begitu banyak tantangan yang datang dari diri kami sendiri maupun dari luar diri kami. Tetapi hari ini kami tidak mau sendiri. Kami tidak mau menyelesaikannya menurut kekuatan kami. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah benteng keselamatan kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia dan percaya kepadamu. Jangan biarkan kami mengandalkan dunia ini, tetapi biarlah kami selalu mengandalkan-Mu di dalam segala kehidupan kami. Tuhan, tolong dan mampukanlah kami di dalam segala pekerjaan kami. Engkau jugalah yang menjadi andalan kami. Di dalam segala harapan dan cita-cita kami, Tuhan jugalah yang menjadi pengharapan kami. Biarlah Engkau yang menjadikan semuanya baik seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.